Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat memasuki hari Minggu ke-8. Semoga di hari Minggu ini kita semua diberikan rahmat sukacita. Selamat merayakan sukacita juga bersama dengan anggota keluargamu masing-masing. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudara, "Saudara, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari Minggu ini, kita mendengar tadi bahwa setiap orang yang berusaha untuk hidup baik perlu menyadari bahwa kebaikan tidak bisa berpura-pura. Tuhan mengajarkan kepada kita tentang ketulusan, kejujuran, kepolosan. Kebaikan dilakukan secara tulus, bukan untuk pujian atau pengakuan dari orang lain. Maka Bapamu yang di surga yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sementara pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Karena itulah kita perlu berjuang untuk menghasilkan buah yang baik dengan menjadi pribadi yang baik pula. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Yesus juga menegur keras orang yang merasa dirinya baik, lalu mulai menghakimi sesamanya. Ini bukanlah jalan kekudusan, justru sebaliknya. Kita melihat bahwa kita gagal dalam melihat Tuhan melalui diri sesama. Seringkali kegagalan melihat kebaikan orang lain. Karena kita lebih cenderung melihat kelemahan orang lain. Itulah kelemahan manusiawi kita. Karena kita membiarkan selumbar ada di mata kita. Selumbar itu adalah kesombongan, iri hati, kemarahan, juga perselisihan. Ketika selumbar itu ada di mata kita akan terus jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Menghakimi sesama dari diri kita, dan menganggap bahwa diri kita jauh lebih baik dan sempurna dari orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kesadaran seperti ini adalah sebuah anugerah istimewa. Kesadaran bahwa kita juga orang yang tidak sempurna. Kesadaran bahwa kita juga butuh orang lain dalam kehidupan kita. Lewat kesadaran ini, kita berhenti untuk menghakimi sesama. Dan kita berusaha melihat kebaikan mereka dengan hati yang tulus. Maka mari kita berjuang dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita. Suami dan istri berjuang untuk saling memperbaharui hidup. Tidak hanya sekedar melihat kelemahan,
tapi saling menegur dengan hati yang baik. Maksud yang baik harus digunakan atau diikuti dengan cara yang baik agar bisa diterima oleh orang lain. Kita tidak sekedar melihat kelemahan orang lain, tapi kita juga melihat bagaimana orang berjuang untuk bangkit dari kelemahannya menjadi pribadi-pribadi yang baik. Selamat menikmati hari Minggu bersama orang-orang yang Anda cintai. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal pada kita hari ini. Untuk tidak menghakimi siapapun. Untuk belajar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Pribadi-pribadi juga mampu mengoreksi diri sendiri. Agar kita mampu membawa orang lain juga kepada keselamatan. Cintailah keluargamu, apapun bentuk kekurangan mereka. Maka mereka akan merasa bahwa rahmat Allah ada padamu. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas rahmat kehidupan, mujizat-mujizat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Bila kami menyakiti dan melukai hati sesama kami, khususnya orang-orang terdekat kami. Berkatilah juga orang-orang yang saat ini sedang mencari Engkau. Berikanlah mereka kedamaian. Berkatilah juga orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit. Berikanlah mereka rahmat kesembuhan. Dan orang-orang yang saat ini sedang bergumul dengan beban yang berat, angkatlah beban mereka. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.